Selamat pagi, salam semuanya. Haleluya, apa kabar? Yang di rumah, gimana kabarnya? Semua baik, amin. Lambaikan tangannya semuanya, haleluya. Kita bangkit berdiri, haleluya. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu pagi hari ini, atas berkat-Mu, atas urapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh beraktivitas dan kami boleh sampai ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun juga. Engkau baik buat setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Tuhan, Pendeta Junianto, dan urapi hamba sendiri yang akan memimpin puji-pujian ini ya Tuhan. Dan berkati jemaat-Mu semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap menyembah Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Kita naikkan nyanyian syukur ini. Inilah nyanyian dahsyat, inilah nyanyian kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Tuhan, beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Kita musabkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau naikkan penyembahan ini. Karena dia layak untuk disembah. Dia layak untuk dimuliakan. Karena dia terlalu baik buat kita.
Kita naikkan pujian ini. Sama-sama kita katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi katakan lebih sungguh. Haleluya. Syukur apa-apa kata musuh. Kau yang termulia. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Jemaat saja katakan, sama-sama katakan, ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia, naikkan suaramu, sembah Dia. Haleluya.
menyembah dengan hati, kita menyembah dengan perkataan, kita juga menyembah dengan tindakan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, biar Tuhan dari surga melihat pergumulanmu. Biar Tuhan dari surga melihat ucapan syukurmu. Biar Tuhan melihat dari surga kerinduanmu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Yang percaya, Tuhan sembuhkan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Syekerabarabakaka, syekerabarabakaka. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur kita, katakan haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini, sungguh Kau baik di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau menyatu dengan kami Tuhan. Engkau membenarkan kami Yesus. Sehingga di hadapan Allah kami bisa berdiri. Sehingga di hadapan Allah kami bisa menerima semua janji-janji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, minggu demi minggu Engkau yang memberikan kami pewahyuan, sehingga firman Tuhan yang kami terima, yang kami dengar, bukan hanya sebagai informasi, tetapi menjadi benih yang bisa mentransformasi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Kami siap mendengarkannya, dan kami mohon Allah Roh Kudus memampukan kami menerimanya. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara, shalom. Haleluya. Kita buka firman Tuhan di kitab Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai 26. Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Buat saudara yang sudah ketemu, saya mau
minta saudara untuk berdiri karena kita akan membaca firman Tuhan ini dengan sikap hormat. Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Silakan duduk saudara. Haleluya. Boleh sama-sama taruh tangan kanan di dada saudara, katakan bersama saya adalah roh, saya memiliki jiwa, saya tinggal dalam tubuh. Sekali lagi, saya adalah roh, saya memiliki jiwa, dan saya tinggal dalam tubuh. Amin. Kita masih di dalam serial roh, jiwa, tubuh, dan hari ini adalah bagian yang ke-9, saudara. Buat saudara yang hadir di Geraha Live maupun saudara yang menyaksikan secara YouTube live streaming, dan juga ada orang-orang di luar sana yang ngikutin serial ini, dan kita akan masuk lebih dalam lagi untuk membahas 2 ayat yang baru saja kita baca tadi. Sekali lagi saudara, bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang baru. Amin. Tetapi jiwa kita dan tubuh kita itu belum mengalami pembaharuan atau tidak diganti dengan yang baru, saudara. Jadi yang baru itu cuma rohnya. Nah, seringkali kita merasa ya, kenapa dalam hidup kekristenan kita kalah, kita jatuh di dalam dosa, kita masih yang namanya melakukan hal-hal yang kita pikir sebetulnya kita juga nggak mau, tetapi toh kita lakukan itu, seolah-olah ada perang batin atau ada pergolakan di dalam diri sendiri. Makanya ada istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang berkata bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, saya mau katakan musuh terbesar saudara bukan diri saudara sendiri. Amin. Ya, musuh terbesar saudara tetap iblis, saudara, bukan diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan bagaimana supaya roh ini bisa memberkati jiwa dan memberkati tubuh kita. Ya, saya sudah sampaikan di beberapa minggu sebelumnya, dan yang terakhir bicara tentang pergaulan. Ya, tetapi hari ini, minggu ini saya mau bicara tentang, yaitu di ayat yang ke-25 sampai 26 memang ada analogi tentang bagaimana istri tunduk sama suami, suami mengasihi istri. Tetapi ini bukan hanya konteks tentang hubungan suami istri, tetapi Paulus lagi menjelaskan bahwa konsep suami istri ini itu bisa menggambarkan bagaimana Tuhan ingin membangun hubungan dengan umatnya, yaitu dengan saudara. Ya. Dan di ayat 25 dikatakan bahwa dia bagaikan seorang suami yang mengasihi istrinya, ya. Ya, jadi Yesus itu mengasihi jemaatnya untuk apa? Ada tujuan, yaitu untuk menguduskan saudara, untuk menyucikan saudara. Nah, bagaimana menyucikannya? Bagaimana menguduskannya? Ada caranya. Caranya yaitu di ayat 26 dengan memandikannya. Katakan bersama saya, mandi. Memandikannya, ya, wash away, memandikannya dengan air dan firman. Tetapi di dalam bahasa-bahasa asli yang saya pelajarin, terjemahannya sebetulnya begini, saudara. Memandikannya dengan air yang dimaksud adalah firman. Jadi bahasanya gini, memandikannya dengan air melalui firman. Nah, gitu saudara. Jadi airnya itu firman. Kita semua kalau mandi tujuannya apa sih? Ya, supaya bersih. Zaman pandemi, waduh, orang keluar rumah, masuk rumah pasti mandi. Jadi kalau saya kadang-kadang keluar rumah jadi malas, kenapa? Karena kalau nanti masuk mandi lagi gitu. Nanti keluar masuk mandi lagi gitu ya. Jadi ibaratnya virus itu bisa diminimalisir atau bahkan mungkin dihilangkan kalau saudara mandi gitu ya, pakai sabun, bukan hanya cuci tangan. Jadi konteks mandi adalah kita membersihkan dari sesuatu yang kita tidak inginkan ada di dalam tubuh kita. Dari sesuatu yang nempel di badan kita pengen yang nempel itu karena kita anggap merugikan, karena kita anggap itu sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita ingin singkirkan itu dengan cara mandi, saudara. Ya, dan saya nggak mau bahas di sini bagaimana cara saudara mandi, karena banyak orang ya akhirnya bisa menjadi penyanyi dadakan saat lagi mandi gitu ya. Tapi kalau disuruh nyanyi depan umum nggak berani. Tapi kalau di kamar mandi, waduh, he's a great singer gitu ya.
Ada orang-orang yang akhirnya bisa bikin puisi di kamar mandi dan sebagainya, saudara ya. Bahkan ada orang-orang yang bisa latihan kecepatan saat mandi. Kenapa? Karena 1 menit doang mandinya, gitu ya. Habis itu selesai, gitu kan. Nah, sama halnya di dalam kehidupan kita, saudara. Jiwa kita ini, ya, banyak namanya dalam tanda kutip saya andaikan noda-noda, gitu ya. Noda-noda. Wah. Makanya ada orang-orang yang melakukan kejahatan tertentu atau dosa tertentu, lalu mereka bilang begini, aduh, aku ternoda. Pernah dengar gitu? Apakah dia benar-benar banyak noda? Enggak, saudara. Tapi itu analogi, itu adalah ungkapan bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam jiwanya dia. Baik, jiwa itu apa aja? Pikiran, perasaan, kehendak, saudara. Ya, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, noda-noda yang ada di pikiran saudara, di perasaan saudara, ya. Sekarang ini kalau di dalam perasaan kita bilang noda itu apa sih? Salah satunya ungkapan baper. Ada orang-orang yang baperan. Dengar sesuatu langsung tersinggung, gitu kan? Dengar sesuatu langsung bete, dengar sesuatu langsung khawatir, dengar sesuatu langsung takut. Padahal judulnya orang Kristen. Saya kemarin mendengar ada satu orang yang bicara, ya, dia awal-awal dia jadi Kristen, dia senang banget ikut seminar-seminar, dia senang banget ikut ibadah-ibadah, saudara. Lalu di salah satu ibadah, ya, pendetanya bilang, mari kita semua berbahasa roh, ayo berbahasa roh, yang kencang, gitu ya. Saya di sini nggak menganjurkan, saudara, karena volume suara bahasa roh saudara tidak menentukan kerohanian saudara. Amin. Ya kalau kayak begitu kita pakai sound system aja, ya kan? Supaya ngomongnya pelan, dikencengin volumenya, gitu kan? Nah, dia belum bahasa roh saat itu, jadi dia bingung. Dia lihat kanan, dia lihat kiri, semua bahasa roh. Waduh, gue belum bahasa roh nih, gitu ya. Tapi udah, singkat cerita, selesai ibadah, mau masuk sesi berikutnya, ada break, kayak coffee break gitu ya, makan snack. Nah, selagi dia lagi makan snack, sebelum masuk ke sesi seminar berikutnya, ada satu orang yang di sebelah dia itu datangin dia begini, Bro, you kayaknya belum lahir baru ya? Oh, maksudnya gimana lahir baru? Ya, soalnya kamu tadi saya lihat belum kepenuhan Roh Kudus. Karena salah satu ciri-ciri lahir baru adalah kepenuhan Roh Kudus, dan kalau orang yang penuh Roh Kudus harus berbahasa roh. Jadi dia merasa dirinya menjadi Kristen KW, saudara. Waduh, gue Kristen level belum dibilang lahir baru. Nah, itu menciptakan akhirnya di dalam pikiran dia, perasaan dia, bahkan dalam konteks rohani pun bisa jadi kayak noda. Akhirnya kita mulai ada terkotak-kotak, saudara. Oh, ini Kristen yang benar begini, ini Kristen yang benar begini, ini Kristen yang benar begini. Alkitab yang sama aja, saudara. Alkitab yang sama aja ini banyak banget tafsirannya, saudara. Kalau saudara pelajari aliran-aliran yang sesat gitu ya, mereka juga mengacu terhadap Alkitab loh. Kok Alkitab yang sama bisa diartikan A, bisa diartikan B, dan sebagainya. Akhirnya saudara menciptakan juga noda atau sesuatu yang kita nggak inginkan masuk di pikiran, masuk di perasaan, akhirnya melahirkan tindakan, saudara. Dan saya yakin dan percaya untuk menghilangkan noda itu, saudara harus dimandikan dengan firman. Maksudnya dimandikan dengan firman apa nih? Ini saya lagi mandiin saudara dengan firman nih. Saudara dengar khotbah, saudara baca Alkitab, itu saudara lagi dimandikan dengan firman. Dimandikan itu artinya dibersihkan. Bahasa lebih sederhananya, dipengaruhi pikiran saudara oleh firman. Nah, terkait kata mandi atau dikata sucikan dengan firman, saudara, firman itu ada dua di dalam bahasa Yunani, ya. Di dalam bahasa Yunani, firman itu ada yang disebut, saya balik aja, ada yang disebut logos. Logos itu artinya adalah kata-katanya Tuhan, kalimatnya Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu, ini logos, saudara. Ini firman, logos. Nah, logos itu punya sifat. Sifatnya adalah memberikan kepada saudara informasi. Katakan bersama saya, informasi. Saudara bisa melihat informasi dimanapun. Bahasa kita tinggal di googling gitu ya, tinggal tanya Google. Sama halnya seperti Alkitab ini, saudara. Alkitab ini informasi semua. Tetapi, saudara, di dalam bahasa Yunani yang lain, saudara,
selain ada kata logos, itu juga ada kata rema. Katakan bersama saya, rema. Nah, kalau rema itu sifatnya bukan informasi. Kalau rema itu sifatnya transformasi. Nah, pelan-pelan. Ini yang bisa memandikan saudara, memandikan jiwa saudara supaya nodanya hilang, yaitu rema. Makanya ayat firman Tuhan tadi di Efesus 5 ayat 26, dengan membandingkannya dengan air dan firman, bahasa Yunani yang digunakan, firman itu bukan logos. Logos itu apa sih? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman yang dipakai di Yohanes 1 itu logos. Tapi firman yang dipakai di Efesus 5 ayat 26 itu rema. Dalam bahasa Yunani-nya remati. Yaitu kayak kata sifat remati, tapi kata dasarnya rema. Rema itu adalah waktu logos kamu baca, informasi yang kamu baca cocok buat kamu. Nah, itu jadi, pernah gak kalian dengar ungkapan begini? Wah, khotbah hari ini ngena banget nih buat gua. Pernah begitu gak? Wah, cocok banget nih buat gua. Nah, itu yang disebut apa? Semakin sering saudara dapat rema dalam kehidupan saudara, semakin cepat juga jiwa saudara bersih dari noda. Waktu saya awal-awal pelayanan, banyak banget tuh pendeta yang khotbah, apa yang kau injak dengan kakimu akan menjadi milikmu, tinggal diklaim dalam nama Yesus. Biasa awal-awal karismatik gitu kan, apa yang kau pegang dengan tanganmu, klaim dalam nama Yesus. Satu ketika di KKR Pemuda, saya lihat ada anak muda lagi altar call. Dia altar call kan orang maju gitu didoain ya. Dia kok nggak maju-maju, nggak deket mimbar. Dia pokoknya ada di tengah-tengah. Tapi dia begini terus. Dia begini terus. Dia begini terus ke arah mimbar. Langsung ada kawan saya dekatin. Kamu lagi ngapain? Saya lagi klaim supaya singer itu jadi jodoh saya. Jadi dia lagi arahkan tangan ke salah seorang perempuan yang jadi singer. Saya lagi klaim supaya singer itu jadi jodoh saya dalam nama Yesus. Saya mau katakan sama saudara, betul ada firman Tuhan yang berbicara dalam konteks saudara bisa klaim. Tapi nggak semua firman Tuhan, nggak semua informasi yang saudara dapat itu cocok buat saudara. Itu buat saudara belum tentu. Bisa buat kita, bisa, tapi belum tentu buat saudara. Kita tahu Petrus berjalan di atas air dalam nama Yesus. Apa yang Petrus bisa lakukan, saya juga bisa lakukan. Terus lu coba jalan di atas itu, kali Ancol misalnya, kecebur lu. Kalau Tuhan tidak memberikan rema buat saudara, maka gak akan ada transformasi. Sama halnya, saudara dengar khotbah saya tiap minggu, tapi kalau itu gak jadi rema buat saudara, ya begitu-begitu aja terus. Yang masih benci laki iya, ya. Yang suaminya masih nakal ya iya, yang masih begini ya iya, karena semua yang saudara dengar akhirnya cuma sifatnya sebagai logos, nggak mandi jadinya. Pernah nggak saudara mandi nggak bersih juga gitu? Nggak bersih juga padahal mandi gitu. Ya, mungkin sabunnya nggak cocok. Berapa banyak di antara saudara yang udah beli sampo supaya nggak rambutnya rontok juga, ya kan? Ada loh kisah di India, 7 tahun dia pakai parfum Axe, nggak dapat pacar, dia tuntut Unilever. Ini kisah nyata di India, nanti saudara googling aja. Karena kenapa? Iklan Axe itu kan parfum kan, pas dipakai cewek-cewek nempel kan. Jadi dia pikir, wah kalau gua pakai cewek-cewek nempel sama gua nih. Dia pakai lu 7 tahun. Dia pakai tuh parfum 7 tahun nggak dapat pacar, dia tuntut Unilever. Karena berarti ya, cuman sebagai informasi nggak ada gunanya gitu maksud saya. Di Alkitab ini ada lebih dari 5.000 janji Tuhan. Tapi kalau itu tidak menjadi rema buat saudara, nggak akan ada yang namanya transformasi. Dalam hidup saya, firman membersihkan noda-noda di dalam jiwa saya ketika saya lagi baca Alkitab, ketika saya lagi dengar firman. Ya juga ya. Ya juga. Awal-awal saya bertobat tuh saya masih gondrong rambutnya saudara. Ya, rambut saya masih sebahu. Masih gondrong gitu ya. Awal-awal bertobat.
Lalu saya masih ingat dulu orang tua saya tegur, udahlah digunting rambutnya. Saya bilang, Yesus aja gondrong. Kenapa saya harus gunting? Saya bilang gitu. Pokoknya nggak ada yang bisa bilangin saya dengan alasan Yesus aja gondrong. Sampai satu ketika ibu saya bilang begini, kalau sampai kamu nginjirin orang dan orang gak mau bertobat gara-gara rambut kamu panjang, gimana? Wah, itu jadi rema buat saya. Ya juga ya. Gunting saya langsung. Karena rema itu menghasilkan, kalau mandinya benar, bersih badannya, virusnya hilang. Pak, jadi mesti gimana? Saudara mesti buka hati saudara. Saudara mesti buka hati supaya logosnya jadi rema. Saudara mesti buka hati. Kalau dalam istilah-istilah manajemen, ketika kita lagi mau melakukan pengembangan sumber daya manusia, saudara mesti kosongin gelasnya. Kalau saudara pikir saudara tahu, saudara pikir gue tahu, aku begini gue juga udah tahu, lumayan ya nggak akan ada perubahan. Makanya saya kurang suka debat-debat teologi ya. Saya kurang suka debat-debat teologi ya. Karena kenapa? Ngapain didebatin kalau cuma sebagai informasi? Makanya kan ada tanya orang sama saya, menurut you gimana? Ini bener apa enggak? Ya menurut you bener enggak? Bener. Ya udah, saya setuju aja sama kamu. Karena yang benar menurut kamu belum tentu mentransformasi hidup saya. Nangkep gak kira-kira? Kalau itu mentransformasi hidup kamu, that's good for you. Itu bagus buat kamu. Ya udah, kamu percaya aja. Nggak semua rema di dalam kehidupan saya, saudara, saya share kepada saudara karena belum tentu juga cocok. Berapa tahun yang lalu anak saya batuk pilek, udah ke dokter nggak sembuh-sembuh, kasih obat nggak sembuh-sembuh, antibiotik sampai ulang 2 kali nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu di dalam hati saya ada yang ngomong, kasih anakmu tomat. Kan nggak ada ayatnya, saudara. Ayo di mana? Nggak ada di Junianto 3 ayat 2, nggak ada, saudara. Kasih tomat, saya bilang sama istri saya, potongin tomat deh, kasih tomat. Kenapa? Nggak tahu, dalam hati saya ada yang ngomong kasih tomat. Pas dikasih tomat, stop lu batuk pileknya. Lalu apakah saya bikin perjamuan tomat di sini? Kita ganti roti dan anggur ini dengan tomat. Lalu kita angkat, inilah tomat yang turun dari sorga. Kalau saudara di dalam hidupmu engkau dapat rema dan itu berhasil di dalam apa yang saudara alami, itu buat kebaikan saudara. Nggak perlu saudara bilang ini yang paling benar buat gua. Jadi kalau benar buat gua, benar buat lu. Nggak semua yang berlaku buat saudara bisa berlaku buat orang lain. Amin. Petrus jalan di atas air. Sesudah Petrus siapa lagi yang jalan di atas air? Nggak ada lagi. Yesus ajak Petrus, abis itu ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Artinya apa? Ya itu berlaku buat Petrus. Kecuali nanti Tuhan suruh misalnya Pak Yuli berjalan di atas air. Dia bisa jalan di atas air, di bawahnya ada cupang-cupang dan ikan-ikan lainnya ya kan. Dia udah bukan pengusaha ikan lagi ya kan. Jadi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara mau pulih jiwanya, saudara harus sering-sering dapat rema. Rema ini yang mentransformasi. Ada kalanya saya sama istri juga, namanya dalam hubungan suami istri, ya kan nggak selalu semuanya indah, bener nggak? Ya kan hubungan suami istri nggak seperti selalu di yang indah-indah kayak di film-film gitu kan? Pasti ada namanya konflik dan sebagainya, ya kan? Ada kalanya kita sebagai suami mau ngomong ke istri, belum tentu dia bisa terima dengan baik, ya kan? Istri juga mungkin mau berlaku sesuatu kepada suami, belum tentu bisa diterima dengan baik. Nah ada kalanya ya saya serahin aja sama Tuhan. Saya doain istri, gitu kan. Makanya di sini bapak-bapak sering-sering doain istri, ya. Istri-istri juga sering-sering doain suami. Karena kenapa? Karena dia kepala rumah tangga. Amin. Ya kalau di sini nggak bisa ketemu nih, lapor bos, gitu. Dia yang sanggup tuh, ya kasih apa? Kasih rema. Ada satu kejadian waktu itu, istri saya mendengarkan satu khotbah dari seorang hamba Tuhan. Pokoknya waktu itu kita lagi konflik lah. Dia dengerin satu khotbah. Saya lagi pergi kerja, pulang kerja. Tahu-tahu dia datang ke saya. Dia minta maaf, terus dia peluk saya, terus dia jelasin kenapa. Salah satunya karena dengar khotbah pendeta itu. Dengar khotbah pendeta itu karena dapat rema.
Kalau cuma sebagai ini, waduh bisa ribut loh saudara suami istri. Bisa loh, suami istri berantem karena firman bisa gak? Bisa. Hai istri, kata Alkitab, nih ya lu bini-bini mesti tunduk lu. Yang bini kan ambil ayat lagi. Enak aja lu. Bayangin gak? Firman ini jadi pedang roh. Jadi pedang roh bukan buat tusuk setan, tusuk-tusukan suami istri. Buat serang-serangan. Waduh, serang ayat tuh paling pintar. Apalagi kalau saudara udah masuk sekolah Alkitab, waduh lebih pintar lagi, lebih bahaya lagi tuh. Waduh bisa comot-comot semua. Dulu saya ngajar jadi dosennya, pada nyontek semua. Pada nyontek, saya marah-marah. Mereka bilang langsung, Pak, nyontek itu Alkitabiah. Dari mana sih bilang? Nyontek Alkitabiah. Galatia 6 ayat itu apa? Bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban, katanya. Oh, gila ya tuh. Kacau kan? Karena cuma sebagai informasi. Informasi kan terserah, lu mau pakai buat apa, ya kan? Bisa dipakai buat kepentingan sendiri, bener gak? Kan ada tuh juga kan, istilahnya pendeta-pendeta titip pesan ya kan, gue mau khotbahin yang ini nih, yang ini bener nih, gue khotbahin titip pesan, karena cuma informasi. Kalau kayak begitu bisa berubah gak? Nggak bisa berubah. Akhirnya yang dosa jalan terus, yang begini jalan terus, ya kan, biar kata Kristen bahasa roh bisnis menipu orang, ya karena selagi dia dengar firman, dia nggak buka hati, cuma sebagai yang ada nanti cuma datang berdebat doang. Lalu siapa benar, siapa salah? Saya kalau di WA grup pendeta aja, ada omongan, rame gitu ya. Wah, saya kasih komentar, komentar saya diramein. Pas diramein, saya cuma balas begini. Ya sudah, saya anggap aja kamu benar, supaya kita damai. Udah, wah, dianggap benar. Waduh, jadi maksud kamu apa? Ya udah, pokoknya bener aja kamu udah. Karena itu cuma informasi. Buat apa, saudara? Buat apa? Kalau itu benar buat dia, ya udah. Itu benar buat kamu. Itu bisa mengubah hidup kamu. Itu bagus buat kamu. Ya udah, oke, salam. Tapi yang dibutuhkan adalah kalau saudara mau pulih jiwa dan tubuhnya, nih, rema, termasuk buat kesembuhan badan kita. Termasuk buat kesembuhan badan kita. Seringkali kita oleh bilur-bilur Yesus sembuh, oleh bilur-bilur. Selama ayat itu belum jadi rema buat saudara, itu cuman mumbling apa tuh? Kayak orang baca itu wirid komat kamit doang. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh, oleh bilur-bilur Yesus. Setiap logos yang ada di sini, kalau saudara renungkan, saudara buka hati, saudara bersekutu sama Tuhan, lalu itu jadi rema, baru itu mentransformasi, mengubah pikiran saudara, mengubah perasaan saudara. Pernah gak saudara takut, saudara doa tapi masih takut? Ya karena cuma sebagai logos, sebagai informasi aja. Datang ke sana pendeta sana, datang ke pendeta sini gitu. Coba saudara duduk tenang. Tuhan, ku buka hatiku buat firman, baca. Walaupun awal-awal baca nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi nanti, tok, oh iya nih. Nah, itu saudara lagi dimandiin tuh sama air dan firman. Saudara nggak perlu lagi tanya orang, bener gak nih artinya begini ya? Gue sih dapatnya begini nih artinya. Terus tanya Pak Julianto, tanya pendeta. Gak usah, karena rema itu buat saudara. Sampo yang dipakai Pak Rusdi belum tentu cocok dipakai oleh Sindu misalnya. Baju yang saya pakai belum tentu cocok dipakai oleh Pak Swandi. Karena rema itu memang cocok buat orang tersebut sesuai dengan pergumulan dia saat itu dan di waktu tersebut. Keren gak Tuhan? Memang cocoknya buat dia. Bisa cocok secara umum? Bisa. Dan itu yang dimaksudkan Efesus 5 ayat 26. Saudara dan saya dibersihin dari noda-noda melalui air yang disebut firman. Firman yang apa? Bukan yang logos, yang rema. Yang rema itu yang mentransformasi. Itu seperti waktu saudara baca Alkitab, ayat itu kayak keluar, ngomong sama saudara secara langsung. Wah begini ya. Satu ketika saya merasa doa saya nggak dijawab gitu ya. Saya dapat ayat dari Wahyu gitu kan. Saya nggak lupa sih ayatnya di mana. Tapi di Wahyu itu dibilangnya begini, doa orang-orang kudus tuh naik ke atas bagaikan asap. Wah hebat juga ya. Jadi naik gitu. Naik. Jadi
Setiap kali saya ngalamin sesuatu yang berat atau apa, saya ambil firman aja. Sering kali juga nggak ngerti juga sih. Baca. Tapi nanti pas lagi ngelakuin apa, tahu iya juga ya. Satu ketika Nabi Yeremia bete banget. Nabi Yeremia itu bukan salah satu. Nabi Yeremia itu satu-satunya nabi yang di dalam pelayanannya nggak ada satu orang pun yang bertobat. Kalau zaman sekarang dianggap pendeta gagal, pendeta sukses. Ya loh, nanti saudara pelajarin Nabi Yeremia. Dalam pelayanannya, satu orang pun nggak ada yang bertobat. Bahkan dia pernah lagi bernubuat, orang tampar dia. Wah, ngomong apa lu gitu? Sampai Tuhan pernah izinkan dia suruh makan kotoran sebagai analogi untuk ngomong sama bangsa Israel. Jadi saya pikir hidupnya parah banget gitu. Kasihan banget nih Nabi. Tapi saudara, pada saat dia jenuh, dia pengen tinggalin pelayanan. Di Yeremia dikatakan begini, ada sesuatu yang seperti api menyala-nyala di dalam hatiku. Yaitu apa? Firman. Makanya seringkali kalau kita dengar khotbah, terus kita merasa, kayaknya nggak pas buat gue nih minggu ini khotbahnya. Nggak apa-apa, mungkin buat minggu ini nggak pas. Tapi nanti saudara mengalami satu kejadian dalam hidup, keinget lagi tuh khotbah. Oh iya. Jadi akhirnya transformasi itu merubah perubahan. Makanya saya berharap di GB Live itu saya nggak ingin jemaat dan pengerja cuman jago ngerti informasi Alkitab, tapi hidupnya nggak mengalami transformasi. Buat apa, saudara? Karena yang terpenting bukan berapa banyak yang saudara tahu, karena yang terpenting adalah berapa banyak yang saudara praktekkan dari yang saudara tahu. Sehingga akhirnya bukan hanya saudara yang ditransformasi, tapi orang-orang di sekitar saudara juga mengalami perubahan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin, saudara. Karena kalau jiwa saudara dimandikan bersih dari noda kedengkian, dari noda ketamakan, dari noda dan lain-lainnya. Kalau saudara nanti baca Efesus 5 ayat-ayat yang awal, ya, itu Paulus jelasin tuh, ya. Nih coba saya bacain sedikit deh. Efesus 5 itu kalau saudara pakai Alkitab yang saya kayak cetak begini, ada judulnya. Judulnya itu hidup sebagai anak-anak terang, saudara. Di situ dikatakan sama Rasul Paulus di ayat yang ketiga, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, kecemaran kan noda, atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono dan seterusnya. Ujung-ujungnya Paulus bilang, Yesus itu mengasihi kamu seperti suami ngasihin istri. Tujuannya apa? Supaya kamu suci. Sucinya melalui apa? Dimandiin dengan air dan firman. Ya tadi kan, pikiran kita, cara kita berpikir, sudut pandang kita, cara kita merasa, lalu cara kita punya keinginan-keinginan dibersihin dengan air dan firman. Jadi misalnya saudara punya keinginan untuk kaya, salah nggak? Nggak salah. Tapi dibersihin, disempurnain. Kayanya buat apa? Oh, kayaknya buat jadi berkat buat orang lain. Oh, kayaknya supaya saya bisa menabur buat pekerjaan Tuhan. Oh, saya pengen sukses, Pak. Suksesnya buat apa? Buat megah-megahan, buat dipandang orang lain, buat dipuja-puja. Nah, dengan air dan firman saudara dibersihin cara pandangnya. Oh, saya sukses supaya saya bisa begini. Oh, dengan pengaruh saya lebih besar saya bisa begini, dan seterusnya, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang awal-awal dulu menikah motivasinya adalah supaya saya dapat kebahagiaan. Banyak orang yang konseling sama saya, motivasinya supaya dapat kebahagiaan. Akhirnya nggak bahagia. Karena memang, kalau saudara dimandikan dengan air dan firman, motivasi pernikahan itu bukan buat dapat kebahagiaan, tapi buat memberikan kebahagiaan. Jadi bukan buat minta kebahagiaan, tapi buat memberikan kebahagiaan. Kalau kita nuntut kebahagiaan, kita lihatin pasangan kita, tuh kan, gue udah nyangka nih ya. Ternyata lu ya begini ya, gue baru tahu ya asli lu itu. Kalau kita menuntut, malah nggak akan dapat apa-apa. Justru pernikahan itu adalah memberikan kebahagiaan, membagikan kebahagiaan. Itu kalau saudara dimandikan dengan air dan firman. Rema, jadi transformasi. Akhirnya buat bapak-bapak nanti kalau lihat istrinya juga, wah, ya dengar firman Tuhan hari ini. Ya, hai suami kasih istri. Kenapa hai suami kasih istri? Hai istri tunduk sama suami. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak? Atau samain deh, hai suami kasih istri, hai istri kasihi suami. Kenapa nggak begitu?
Karena Tuhan tahu ini rema nih. Kenapa istri tunduk sama suami? Karena laki-laki butuh hormat. Laki-laki itu butuh respect. Makanya coba laki-laki sama laki-laki, waduh, mereka berpenampilan tertentu, gaya tertentu, supaya apa? Supaya dia respect sama gue. Makanya laki-laki teman yang ngerokok, dia juga ikut ngerokok deh. Kenapa? Ya kalau enggak, ntar gue nggak direspect, ntar gue nggak diterima sama kumpulan. Oh, makanya kita pengen tampil kaya, tampil sukses supaya direspect. Karena laki-laki butuh respect, butuh hormat. Makanya ada begitu banyak orang selingkuhnya sama siapa? Sama pembantu. Sama cewek-cewek yang nggak bener. Kenapa? Karena mereka respect. Kenapa hai suami kasih istri? Istri nggak butuh respect, istri butuhnya kasih, disayang, rasa dilindungi. Nggak ada istri-istri yang butuh, ayo lu suami hormati gua. Oh, hormat. Sayang, butuh apa sayang? Enggak. Kalau istri-istri tunduk sama suami, memberi respect, wah suaminya tuh jadi punya harga diri. Berapa banyak laki-laki gara-gara uang 1.000 perak demi harga diri bunuh-bunuhan? Karena memang harga diri. Ya kan, suami-suami bilang, ini gara-gara pandemi semua turun, termasuk harga diri gua turun. Jadi merasa, kadang-kadang cuma hal-hal sepele aja. Hal-hal sepele. Itu terjadi loh oleh siapa? Itu terjadi oleh Raja Ahasiweros. Saudara baca kitab Ester. Raja Ahasiweros itu panggil ratunya, ratunya nggak mau datang. Wah, kurang ajar nih ratu, gua nggak mau datang. Penasehat raja bilang apa? Kalau ratu aja dipanggil nggak mau sama kamu, gimana kamu nanti dihormatin sama rakyat kamu? Dipecat ratunya, saudara. Diceraiin. Nah, istri-istri butuh dikasihi. Beda jadinya. Makanya itu jadi rema. Oh iya ya, berarti kalau istri tuh dikasihi, kalau suami dihormati. Jadi ibu-ibu tunduk sama suami, jangan nanduk. Tunduk. Jadi penolong, bukan perongrong. Nah, suami juga sama, ngasihi. Jangan suami pengen ya kan istrinya kayak Princess Diana ya kan, tapi uang perawatannya aja nggak ada ya kan. Princess Diana tuh harus dirawat loh ya kan. Lu kira dia ngerawat diri sendiri ya? Nah, istri dikasihi, suami dihormati. Nah, ini semua bisa didapat dari mana? Kalau saya konseling pernikahan, dapat dari mana? Ini dari firman yang saya baca, logos yang saya baca ngomong ke saya. Makanya saya suka bilang, apa yang saya khotbahin, kenapa saya nggak edar kolektor? Karena rema yang mentransformasi. Karena buat saya, berkat Tuhan bukan dikolek. Mazmur 133 katakan, Tuhan perintahkan berkat. Jadi berkat itu diperintahin sama Tuhan. Bahkan saya tutup di Mazmur 23 ayat 5-6 dikatakan begini ayat 6-nya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kamu seumur hidup kamu. Kata mengikutinya itu pakai analogi orang berburu. Jadi seperti seorang pemburu yang pakai panah sudah menargetkan siapanya? Buruannya. Jadi nggak bakal lepas. Ketika buruannya sudah terkunci, panah dilepaskan, maka panahnya akan menancap pada hewan buruan. Wah, itu pas saya baca ayat itu, saudara, saya dapat rema. Di sorga sana, Tuhan tuh lagi keker, saudara. Tuhan lagi target, saudara. Supaya apa? Berkatnya nggak lepas dari saudara. Berkatnya ngikutin saudara. Berkatnya mencapai saudara. Dan itu menjadi rema yang mentransformasi saya. Makanya 8 tahun pengembalaan kita nggak pernah edar kolektor. Bukan saya sombong, bukan karena saya hebat, karena saya tahu Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang perintahkan berkat. Apa yang saya khotbahin itu saya lakuin. Makanya saya berani khotbahin. Karena kenapa, saudara? Karena sebelum saya berikan kepada saudara logos yang bisa jadi rema sehingga hidup saudara transformasi, gembalanya itu. Aku percaya berkat-Mu melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Jadi saya mau sarankan kepada saudara sering-sering baca firman. Minta sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun yang Tuhan ngomong, saya mau, minimal saudara mulai mau open minded. Jangan langsung tolak. Firman Tuhan berkata, jika kamu mendengar suaranya pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Supaya jangan cuma jadi informasi.
tapi jadi rema, supaya jiwa saudara bersih dari noda. Sudut pandang saudara, perasaan saudara, keinginan saudara sejalan sama Tuhan. Saudara jangan takut, Tuhan, waduh kok Tuhan nanti bawa saya kemana ya? Saya mau bilang sama saudara, Dia selalu bawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Kalaupun Dia izinkan kita masuk lembah yang kelam, Alkitab bilang jangan takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita angkat roti di tangan kanan kita, katakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, di dalam nama Yesus makanlah. Mari angkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal yang beri kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sebentar, saya keingat karena tadi malam saya ada kepikiran sesuatu gitu ya, yang hampir bikin stres. Terus saya keingat rema tadi itu saudara, rema tadi. Saya keingat satu khotbah yang bicara kepada saya tempo hari. Kalau kita merasa stres atau terbeban akan sesuatu, itu tanda bahwa saudara sedang berjalan sendirian. Saudara harusnya punya kesadaran bahwa Tuhan beserta dengan saya. Berarti kekuatan datangnya dari Tuhan, hikmatnya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Jadi kita terima. Saya langsung di mobil, aku terima kekuatan-Mu Tuhan, aku terima hikmat-Mu Tuhan, aku terima kedamaian-Mu Tuhan. Dan langsung hilang stresnya, langsung dapat ide-ide. Karena saya nggak dalam posisi yang berjuang sendirian. Saya dalam posisi bahwa Tuhan bersama saya. Saya yang lemah, Dia yang kuat. Sebab itu aku yang lemah berkata aku kuat. Haleluya, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu. Dia mengikutimu, Dia mencapaimu, Dia mendatangmu, Dia membidikmu dengan berkat-Nya, dengan kemurahan-Nya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya, yakini saudara, bahwa Tuhan mengikuti saudara, bahwa berkat-Nya mengikuti saudara, bahwa kemurahan-Nya mengikuti saudara, sehingga saudara dan saya diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sebab itu kita puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah.
rema buat setiap kami Bapa. Engkau menyucikan kami dengan memandikan dengan air dan firman. Kami butuh firman-Mu setiap hari Tuhan, sehingga kami jalani hari-hari kami Tuhan bersama pelita yang tidak pernah padam, pelita yang akan menerangi jalan kami, menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, sehingga kami Tuhan bisa berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman, dari satu kesuksesan kepada kesuksesan yang lain. Dan kami Tuhan yakin sekalipun kami berjalan lewat lembah yang gelap, kami gak takut, kami gak khawatir, karena ada Tuhan beserta dengan kami. Kami lemah tapi Engkau kuat, sebab itu kami yang lemah, kami berkata kami kuat. Walaupun kami miskin, Engkau kaya, sebab kami yang miskin, kami berkata kami kaya, karena Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Berkati umat-Mu Bapa, biarlah setiap kami hari demi hari kami makin mencintai firman-Mu, kami makin menginginkan rema yang Kau bicara langsung kepada kami, menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Bapa, sehingga setiap kami akan pulang membawa rema ini Tuhan Yesus, dengan mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya. From this day until the end of the world, until Maranatha, Tuhan memberkati